Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi relativitas. Anggota kami yaitu Rembulan Almasya, Aldi Riyadi, Jalu Adi Wiguna, Atika Dewistiani, Sinta Dewi, Rafli Setiawan, dan Ragil Aryani. Silahkan. Yang pertama, relativitas itu merupakan suatu pandangan fisika yang revolusioner pada masa itu. Orang yang pertama mengemukakan teori ini adalah Albert Einstein pada tahun 1905. Einstein sendiri mempunyai dua postulat yang berisi satu, hukum fisika akan tetap untuk semua kerangka acuan. Maksudnya di sini adalah contohnya ada seorang anak yang sedang berdiri di atas jembatan. Di bawah jembatan itu mengalir sungai. Ketika dilihat dari sisi sungai yang berjalan ke depan. Tapi jika dilihat dari sisi anak, bisa aja anak itu merasa dia yang berjalan ke depan. Atau ada dua mobil, yang satu di depan dan yang satu di belakang. Jika salah satu dari mereka bergerak, bisa aja dari sisi mobil yang di depan dia merasa mobil yang di belakang yang bergerak mundur. Tapi ketika dilihat dari sisi yang di depan, bisa saja dari sisi yang di belakang, bisa saja dia merasa mobil yang di depan yang bergerak ke depan. Jadi maksud dari postulat yang pertama, hukum fisika akan tetap jika dilihat dari acuan yang mana saja, mau acuan dari mobil yang di depan atau yang di belakang, hukum fisikanya akan tetap. Untuk yang kedua, kecepatan cahaya pada ruang hampa akan tetap, terlepas dari siapapun yang mengamatinya. Jika ada orang menggunakan senter di dalam kereta, jika kita menghitung dengan perhitungan biasa itu dihitung dengan V1 tambah V2. Tetapi dengan postulat ini, dan karena itu cahaya, kecepatan cahaya akan dihitung sama. Next. Yang selanjutnya ada relativitas umum. Relativitas umum ini merupakan teori lanjutan dari Einstein setelah relativitas yang sebelumnya. Dia mengemukakan ini pada tahun 1907 sampai 1915. Pengembangan teori ini dimulai dengan asas ekivalensi, yaitu saat gerak dipercepat dan diam pada suatu medan gravitasi yang identik fisiknya. Hasil dari teori ini jatuh bebas adalah gerak inersia, di mana suatu objek yang sedang jatuh bebas akan jatuh tanpa diberikan suatu gaya. Hal ini tidak cocok dengan relativitas khusus karena objek yang bergerak pada inersia tidak dapat mempercepat satu sama lain. Sedangkan objek yang jatuh bebas itu dapat mempercepat satu sama lain. Pada akhirnya Einstein mengajukan teori kelengkungan untuk ruang dan waktu. Salah satu dari hasil relativitas umum adalah jam akan bergerak semakin lambat pada lubang gravitasi yang semakin dalam. Yang pertama adalah penjumlahan kecepatan relativitas. Newton menyatakan bahwa penjumlahan kecepatan relatif tidak akan berlaku apabila kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Seperti dalam contoh, seorang pengamat berdiam diri di samping rel, lalu dilewati oleh sebuah kereta dengan kecepatan 1 km per jam menuju barat. Pengamat yang melihat kereta tersebut berkelajuan kereta tersebut adalah 1 km per jam ke arah barat. Tetapi apabila ada orang di dalam kereta tersebut, orang yang di dalam akan mengatakan pengamat tersebut bergerak dengan kelajuan 1 km per jam ke arah timur. Jika orang di dalam kereta tersebut juga bergerak ke arah barat dengan kelajuan 20 km per jam, maka menurut pengamat tersebut, orang yang di dalam kereta tersebut bergerak ke arah barat dengan kecepatan 100 km per jam plus 20 meter
20 km per jam, yang artinya 1 km per jam. Demikian juga dengan sebaliknya, menurut orang di dalam kereta tersebut, pengamat bergerak 40 km per jam menuju timur, atau sebaliknya. Dengan penjumlahan kecepatan tersebut, dinilai Newton tidak akan berlaku apabila kecepatan tersebut mendekati kecepatan cahaya. Seperti dalam contoh, sebuah pesawat jet bergerak dengan kecepatan 0,75 c terhadap bumi. Pesawat tersebut menembakkan rudal dengan kecepatan 0,55 c ke arah dengan pesawat. Maka penjumlahan kecepatan relatif sama 0,75 c tambah 0,55 c sama dengan 1,3 c. Hasil dari perolehan tersebut melewati kecepatan cahaya mutlak. Jadi dikatakan tidak mungkin karena hasil dari eksperimen Einstein sendiri yang menyatakan bahwa suatu partikel tidak mungkin kecepatannya melewati kecepatan cahaya mutlak, atau bisa dikatakan C tidak boleh lebih dari 1 c. Jadi, karena partikel yang bermassa tidak akan melewati kecepatan cahaya. Lalu berdasarkan transformasi Lorentz tentang kecepatan, lalu Einstein mengoreksi kesalahan dari penjumlahan kecepatan relatif tersebut dengan memberikan persamaan yang berlaku untuk penjumlahan kecepatan relatif fisik dalam gerak satu dimensi, yaitu PAC sama dengan PAB plus PBC per 1 plus PAB kali PBC per C kuadrat. Di sini PAB adalah laju A terhadap B dalam meter per second. Lalu PBC laju B terhadap C dalam laju meter per second juga, dan PAC laju A terhadap C dalam meter per second juga. Di sini C sebagai konstanta cahaya yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Contoh soalnya adalah pesawat tempur bergerak dengan kecepatan 0,6 c terhadap bumi. Selanjutnya, pesawat tersebut menembakkan peluru dengan kecepatan 0,5 c. Searah dengan pesawat, kecepatan peluru tersebut terhadap bumi adalah, misal, pesawat tempur adalah A, bumi adalah B, dan peluru adalah C. Kita ketahui, pesawat tempur terhadap bumi adalah 0,6 c. Lalu, pesawat tempur terhadap peluru adalah 0,5 c. PBC atau kecepatan PAB plus PAD plus 0,6 kali 0,5 per C kuadrat. Di sini PBC hasil dari 0,6 kali 0,5 adalah 1,1 C ditambah plus 0,5 kali 0,6 kali 0,5 adalah 0,3 C kuadrat. Lalu C kuadrat tersebut dicoret, yang kita hasilkan 1 tambah 0,3 C adalah 1,3 C, 1,1 C. Jadi hasil dari PBC adalah 0,846 C. Dilatasi waktu. Tahu pemuaian waktu. Dalam mengemukakan teori relativitas khusus, Einstein menyatakan bahwa waktu pengamatan antara pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak relatif berbeda terhadap kejadian atau peristiwa adalah tidak sama. Selang waktu yang diukur oleh jam yang relatif bergerak terhadap kejadian dengan jam yang diam terhadap kejadian, waktu yang diukur jam yang bergerak lebih besar dibandingkan waktu yang diukur oleh jam yang diam terhadap kejadian. Peristiwa ini disebut dengan dilatasi waktu atau pemuaian waktu. Untuk memperjelas tadi teorinya dengan contoh,
Ya, di gambar tadi terdapat dua anak kembar. Yang satu itu astronot, yang satu orang biasa. Nah, si astronot ini melakukan perjalanan ke sebuah planet atau sebuah bintang, mengimbangi dengan kecepatan cahaya. Nah, saat pulang, si astronot ini terlihat lebih muda daripada dengan yang ada di bumi karena telah terjadinya pemuaian waktu. Lanjut. Nah, untuk persamaan dilatasi waktu ada rumus delta T sama dengan delta T 0 per akar 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat. Delta T yaitu selang waktu relativistik dan delta T 0 adalah selang waktu sejati. Lalu di sini ada contoh soal. Dua orang saudara kembar, Hasan dan Husain, berusia 30 tahun. Hasan melakukan perjalanan ke suatu planet dengan kecepatan 0,8 c atau kecepatan cahaya. Ketika kembali ke bumi, Husain berusia 60 tahun. Berapakah usia Hasan sekarang? Nah, di situ membentuk kita menggunakan rumus yang tadi, yaitu T sama dengan T0 per akar 1 kurangi V kuadrat per C kuadrat. Untuk T nya yaitu 30 karena usia awal tadi usianya semua kan sama 30 tahun. Lalu untuk V kuadrat itu kecepatannya tadi 0,8 kecepatan cahaya per C kuadrat. Nah, di situ C nya hilang habis dibagi, lalu akar 1 kurangi 0,64 di situ. Lalu diketahui bahwa selang waktu sejatinya yaitu 18 tahun. Jadi usia Hasan adalah selang waktu relativistik tadi 30 tambah dengan selang waktu sejati itu 18 tahun. Jadi usia Hasan adalah 48 tahun. Ketiga ada kontraksi Lorentz. Kontraksi Lorentz adalah penyusutan panjang benda akibat gerak relatif benda itu terhadap pengamat. Misalkan sebuah benda yang dengan panjang L0 pada sumbu X dari kerangka acuan X, benda tersebut kemungkinan melekat pada kerangka acuan X aksen yang bergerak dengan kecepatan V disejar dengan arah memanjang benda terhadap kerangka X. Sehingga panjang benda tersebut menjadi L. Sesuai dengan kontraksi Lorentz, maka hubungan antara L dengan L0 dapat dituliskan sebagai berikut. L sama dengan L0 per zona sama dengan L0 akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana keterangannya adalah L adalah panjang relativistik dengan satuan meter, L0 sama dengan panjang sejati dengan satuan meter, P adalah kecepatan pengamat bergerak terhadap benda dengan arah panjang benda dengan satuan meter per sekon. P adalah kecepatan cahaya. Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan antara panjang sejati dengan panjang relativistik. Panjang sejati adalah panjang suatu benda yang diam terhadap kerangka acuan, sedangkan panjang relativistik adalah panjang benda yang bergerak terhadap kerangka acuan. Besar gamma selalu lebih besar dari 1. Misalnya, L selalu lebih kecil dari L0. Ini berarti L lebih kecil dari L0. Contohnya,
ada sebuah pesawat yang melaju di udara, maka pesawat akan tampak lebih panjang jika diukur oleh pengamat diam. Sedangkan untuk pengamat bergerak, mereka akan menganggap jika pesawat itu lebih pendek. Dalam hal ini, dengan kecepatannya, maka dapat dikatakan mengalami penyusutan. Yang dimaksud pengamat bergerak adalah pengamat yang bergerak terhadap benda yang sedang diamati. Dalam kasus di atas, maka pengamat yang bergerak adalah orang yang di tanah. Dan yang dimaksud pengamat diam adalah pengamat yang diam terhadap benda yang diamati. Contohnya, pilot, pramugari, dan penumpang. Mungkin ada contoh soalnya, yaitu panjang benda ketika diukur dalam keadaan diam adalah 1 meter. Kemudian benda tersebut bergerak sehingga panjang benda menyusut 40 cm dari panjang benda saat diukur dalam keadaan diam. Di mana C adalah kecepatan cahaya. Maka kecepatan benda tersebut adalah diketahui L-nya 1 meter dikurangi 40 cm, maka dihasilkan 0,6 meter. Kemudian L0-nya adalah 1 meter. Yang ditanya kecepatan gerak benda tersebut. L sama dengan L0 akar 1 min C kuadrat per C kuadrat. 0,6 sama dengan 1 akar 1 min C kuadrat per C kuadrat. Kemudian 1 dipindah ruaskan jadi 0,6 per 1 sama dengan akar 1 min C kuadrat per C kuadrat. Dikatakan 0,6 sama dengan akar 1 min C kuadrat per C kuadrat. Hanya kemudian dihilangkan. Jadi 0,6 kuadrat sama dengan 1 min C kuadrat per C kuadrat. C kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 min 0,36. C kuadrat sama dengan 0,4 C kuadrat. Kemudian sama dengan akar 0,64 C kuadrat. Kemudian didapatkan hasilnya yaitu kecepatan sama dengan 0,8 C. Jadi kecepatan gerak benda tersebut adalah 0,8 C. Selanjutnya momentum relativistik. Dalam kerangka acuan inersia untuk kelajuan yang jauh lebih kecil dari kelajuan cahaya, momentum didefinisikan sebagai perkalian massa dengan kecepatan. Hal ini menunjukkan bahwa momentum juga akan bersifat relatif, karena faktor massa yang berubah ketika benda bergerak mendekati kelajuan cahaya. Momentum suatu benda akan terlihat bertambah besar ketika benda bergerak. Momentum ini disebut momentum relativistik benda. Secara matematis, persamaan momentum dituliskan sebagai berikut. M sama dengan M0 kali C per akar 1 dikurangi C per C kuadrat. Di mana keterangan C sama dengan momentum relativistik. M0 itu massa benda saat diam, C itu kecepatan benda, C itu kecepatan cahaya. Contoh soal. Sebuah benda yang bermassa 8 kg bergerak dengan kelajuan 0,6 C terhadap pengamat laboratorium. Tentukanlah momentum relativistik benda tersebut. Jawab, misalnya yang diketahui, massanya 8 kg, kecepatannya 0,6 C. Momentum relativistik benda tersebut adalah C sama dengan 8 dikali 0,6 C per akar 1 dikurangi 0,6 kuadrat. Jika dihitung nanti hasilnya 6 C kilogram meter per sekon. Yang selanjutnya adalah massa relativistik. Massa ketika diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda disebut dengan massa diam. Ketika benda bergerak dengan kelajuan mendekati cahaya atau pengamat bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya, mengukur satu benda, massa benda dalam keadaan ini lebih besar daripada massa diamnya. Massa ini disebut sebagai massa relativistik benda, yang secara sistematis dituliskan sebagai berikut. M sama dengan M0 per 1 min P per C
kuadrat diakarkan, di mana M sama dengan massa relativistik, M0 adalah massa diam benda, P adalah kelajuan benda atau kelajuan pengamat, C adalah kelajuan cahaya. Untuk soalnya, sebuah benda yang bermassa 8 kg dalam keadaan diam diukur oleh seorang pengamat yang bergerak dengan kelajuan 0,6 C. Tentukanlah persentase peningkatan massa benda tersebut ketika diukur oleh pengamat yang relatif berat. Diketahui besarannya diketahui adalah M0 8 kg dan kecepatan 0,6 C. Massa relativistik benda tersebut adalah M sama dengan 8 per 1 min 0,6 kuadrat diakarkan. Jika dihitung nanti hasilnya M sama dengan 10 kg. Dengan presentasi yaitu kenaikan massa benda yaitu delta M sama dengan M0 per M0 dikali 100% menjadi delta M sama dengan 10 min 8 per 8 dikali 100%, sehingga presentasinya yaitu menjadi 25%. Yang terakhir adalah energi relativistik. Berdasarkan hukum 2 Newton tentang gaya dan rumus usaha yang merupakan hasil kali antara gaya dengan lintasan pertumbuhan, maka Einstein berhasil menurunkan rumus energi relativistik, yaitu EK sama dengan E min EO dengan persamaan MC kuadrat min MO C kuadrat. Ini EK adalah energi kinetik relativistik, adalah energi total, EO adalah energi diam. Persamaan M adalah massa, P adalah kelajuan cahaya, dan MO adalah massa diam. Dengan persamaan di atas, disebutkan ada kesetaraan antara massa dan energi. Ini disebut sebagai hukum kesetaraan massa dan energi Einstein. Adalah contoh soalnya. Ketahui MO sama dengan 1,67 kali 10 min 27. P sama dengan 3 kali 10 8. Dan energi total sama dengan 3 EO. Sama dengan 1,6 kali 10 min 19. Jawabannya EO sama dengan MO C kuadrat sama dengan 1,67 kali 10 pangkat min 27 sama dikali 3 kali 10 pangkat min 8 kuadrat sama dengan 15,03 kali 10 pangkat min 11. Eka sama dengan E sama dengan E min EO sama dengan 3 EO min EO, hasilnya adalah 2 EO. Proton sama dengan energi kinetik relativistik bagi EV yaitu 30,06 kali 10 pangkat min 8 dibagi 1,6 dikali 10 pangkat min 19. Hasilnya adalah 18,788 kali 10 pangkat min 8. Ya, sekian dari kami. Apabila ada kekurangan kata, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Anda, kami mohon maaf. Jangan
Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.